DPR pastikan anggaran MBG tak ganggu anggaran pendidikan. MPR sampaikan duka cita atas tewasnya siswa SD di NTT. Sidang paripurna DPR RI masa persidangan 3. DPR usul pengiriman pasukan ke Gaza tidak skala besar. Halo pemirsa, Ruang Parlemen kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Fesi Rahmadi, inilah Ruang Parlemen selengkapnya. Pemirsa, Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irvani menegaskan anggaran program makan bergizi gratis tidak mengganggu anggaran pendidikan. Lalu menyebut bahwa anggaran pendidikan justru ditambah oleh Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irvani menjelaskan bahwa anggaran pendidikan tidak diganggu oleh anggaran program makan bergizi gratis atau MBG. Lalu menegaskan anggaran pendidikan melainkan ditambah oleh Presiden Prabowo Subianto. Dirinya menyebut Presiden Prabowo telah berkomitmen menambah anggaran pendidikan dengan salah satunya revitalisasi sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan. Selain itu, perihal kematian siswa SD di Nusa Tenggara Timur tersebut disebabkan adanya masalah penyaluran program Indonesia Pintar yang belum maksimal. Kami sudah mendapat informasi detail terkait dengan dana MBG. MBG sebenarnya pada prinsipnya tidak akan mengganggu anggaran pendidikan. Karena Presiden sudah berkomitmen akan menambah melalui revitalisasi sarana dan prasarana untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan 60.000 sekolah yang akan diperbaiki, artinya anggaran pendidikan akan ditambah. Nah, ketika anggaran pendidikan ini ditambah, maka akan melebihi angka 20% mandatory spending yang sesuai dengan konstitusi. Bagus memang masukan dari para pihak yang mengatakan bahwa jangan diganggu anggaran pendidikan. Sebenarnya kalau kita baca kronologis dari peristiwa yang ada di NTT, itu sebenarnya kan PIP-nya sudah masuk, tetapi penyalurannya yang belum maksimal. Nah, kita cari sekarang kenapa penyaluran ini tidak maksimal, tidak bisa, sehingga anak menjadi frustasi karena keterbatasan ekonomi. Dan yang paling penting adalah pemerintah daerah, Kabupaten Ngada bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan bahwa sekolah rakyat yang hari ini diperuntukkan bagi warga miskin, bagi anak-anak yang tergolong dalam keluarga miskin, harus betul-betul bisa dimanfaatkan dalam rangka menuntaskan itu. Dari Jakarta, Fahrizal Davarishiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua MPR Edi Suparno menyampaikan rasa duka citanya atas tewasnya siswa SD di Nusa Tenggara Timur usai bunuh diri tidak mampu membeli peralatan sekolah. Edi menilai bahwa seharusnya anak-anak yang menjalani pendidikan harus terpenuhi kebutuhannya. Wakil Ketua MPR Edi Suparno menyayangkan atas peristiwa tewasnya siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur usai bunuh diri tidak mampu membeli perlengkapan sekolah. Edi mengatakan bahwa kepala daerah harus melakukan pendataan bagi anak-anak sekolah yang masih membutuhkan bantuan secara tuntas. Dirinya menilai Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus dirasakan oleh seluruh masyarakat tanpa ada yang tertinggal. Oleh karena itu, ia menghimbau seluruh kepala daerah untuk memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang masih membutuhkan. Kami terus terang sedih, prihatin, dan berduka atas berita yang diterima. Karena bagaimanapun juga kita merasa bahwa anak-anak kita yang mengenyam pendidikan perlu memenuhi kebutuhan dasarnya, dan itu harus disediakan secara terjangkau. Nah, saat ini pendataan untuk anak-anak sekolah kita yang memang masih membutuhkan dukungan, bantuan, ya, itu harus dilaksanakan secara tuntas dan komprehensif oleh para kepala daerah, kemudian lurah, camat, dan lain-lain, agar mereka bisa memetakan siapa-siapa saja dari anggota masyarakat di bawah mereka itu yang membutuhkan perhatian khusus, agar kita bisa mencegah terjadi hal-hal seperti ini. Jadi saya kira dari aspek pendataan itu sangat penting. Presiden Prabowo dari awal menjabat presiden selalu menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi itu harus dinikmati oleh seluruh anggota masyarakat. Tidak boleh ada yang tertinggal. Jadi kalau sampai ada kejadian seperti ini, artinya kepala-kepala daerah, kemudian lurah, camat, dan lain-lain, itu harus memberikan perhatian yang lebih khusus lagi kepada masyarakat. Ini ada sebuah alarm yang sudah berdering dan tidak boleh terulang lagi.
Dari Jakarta, Fahrizal, Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 6 DPR Herman Hairon menyatakan dukungan penuh terhadap program genteknisasi yang juga dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dirinya menilai program tersebut dinilai sebagai langkah strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi kerakyatan. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya ingin semua atap bangunan di Indonesia menggunakan genteng bukan seng. Wacana tersebut menjadi program inisiasi Presiden Prabowo yang disebut gentengisasi. Merespon hal itu, anggota Komisi 6 DPR Herman Hairon menilai program gentengisasi merupakan langkah strategis yang dapat menyentuh langsung masyarakat. Menurutnya, publik sebaiknya tidak hanya melihat program ini dari fisik semata saja, melainkan dari dampak berantainya terhadap sektor usaha mikro kecil dan menengah. Ya, tentu Presiden memiliki pertimbangan-pertimbangan yang matang dan tentu ini program yang sangat menyentuh di masyarakat. Oleh karenanya, Presiden pasti akan mengutamakan kepentingan rakyat. Bagi kami, sebagai pendukung Presiden Prabowo Subianto, sebagai pendukung pemerintahan saat ini, tentu sangat mendukung program-program yang ini menyentuh masyarakat secara langsung. Apalagi meningkatkan perekonomian rakyat, karena pada setiap program yang itu menyentuh dengan rakyat, yang juga ini sangat bersentuhan dengan turunannya, ini meningkatkan industri UMKM khususnya, tentu ini juga akan berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan meningkatkan eksistensi usaha kecil menengah di masyarakat. Oleh karenanya bagi Demokrat mendukung penuh dan tentu akan membantu di dalam perjalanannya implementasi programnya sehingga betul-betul dapat dirasakan oleh rakyat. Jadi kami mendukunglah ya. Dari Jakarta, Fahrizal, Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Dari Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahkun memberikan apresiasi terhadap langkah OJK yang bergerak cepat dalam memperkuat pasar modal Indonesia. Tentunya hal ini seiring dengan diluncurkannya Satgas Transformasi Pasar Modal pada Kamis 5 Februari 2022. Pada pertemuan tahunan industri jasa keuangan tahun 2026, Ketua Komisi 11 DPR RI, Misbahkun, memberikan apresiasi terhadap langkah OJK yang mulai menunjukkan arah yang lebih jelas dan memberikan penguatan bagi pasar keuangan. Misbahkun menilai PT IJK 2026 menjadi momentum strategis untuk melakukan penataan ulang dan reformasi berkelanjutan di sektor jasa keuangan agar tata kelola industri keuangan Indonesia semakin selaras dengan standar global dan terhubung dengan sistem keuangan dunia. Tentunya kami memberikan apresiasi dari Komisi 11 kepada semua upaya otoritas jasa keuangan, Bursa Efek Indonesia dalam rangka memperbaiki dan memberikan respon pasar terhadap situasi dan keadaan yang ada. Respon yang cepat, kemudian program-program yang mulai terarah, jelas tujuannya ini memberikan penguatan. Harapan saya, harapan kami di politik, harapan kami di DPR, ini ada Wakil Ketua DPR RI Bidang Kor Keuangan Ibu Sari Yuliati, tentunya kami ingin memberikan dukungan politik yang kuat kepada langkah-langkah pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah dan otoritas jasa keuangan. Lebih lanjut, Misbahkun juga menyatakan Komisi 11 siap memberikan dukungan politik yang kuat terhadap berbagai langkah pembenahan yang dilakukan pemerintah dan OJK. Dukungan tersebut dinilai krusial agar agenda reformasi sektor jasa keuangan dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Priska Priscilla, Ahmad Amin, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irvani menyoroti perihal seorang guru yang juga berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu di Sumedang, Jawa Barat, hanya digaji Rp15.000. Lalu juga mengatakan pihaknya mengusulkan agar dibentuknya Badan Guru Nasional yang berada di bawah naungan langsung Presiden Prabowo Subianto agar kesejahteraan guru dapat teratasi. Seorang guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu di Sumedang, Jawa Barat viral di media sosial usai menerima gaji hanya Rp15.
Merespon hal itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR, lalu Hadrian Irvani, menyayangkan atas gaji yang diterima oleh guru tersebut. Lalu menyebut, pihaknya pun mengusulkan agar manajemen guru berada dalam suatu pengelolaan yang benar dari pemerintah pusat. Dirinya menilai, jika perlu dibentuknya Badan Guru Nasional yang berada langsung di bawah naungan Presiden Prabowo Subianto agar kesejahteraan guru dapat terjamin. Polemik tentang kesejahteraan guru terus bergulir. Kami di Komisi 10 DPR RI sejak awal menyampaikan jika carut-marut pengelolaan guru ini terus terjadi, maka kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa manajemen guru tarik ke pemerintah pusat. Manajemen guru harus berada dalam satu pengelolaan yang benar oleh pemerintah pusat. Bila perlu, dibentuk Badan Guru Nasional yang langsung berada di bawah Presiden. Sehingga mulai dari rekrutmen, kemudian penugasan, kemudian mutasi, kemudian pemberian reward maupun punishment terkelola dengan manajemen yang baik di bawah Badan Guru Nasional. Mungkin ini menjadi solusi yang baik terhadap pengelolaan guru kita, sehingga kesejahteraan guru bisa terjamin. Karena perlu diingat bahwa pendidikan yang kuat, keberhasilan pendidikan salah satunya ditopang oleh peningkatan kesejahteraan guru. Oleh sebab itu, saya dan teman-teman di Komisi 10 DPR RI berupaya berikhtiar agar pengelolaan guru ini bisa lebih baik di masa-masa yang akan datang. Investasi di bidang pendidikan tentu dalam rangka mempersiapkan generasi emas menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dari Jakarta, Farizal, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pimpinan DPR bersama dengan pemerintah menggelar rapat konsultasi dalam rangka perbaikan ekosistem tata kelola jaminan sosial kesehatan yang juga terintegrasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Senin pagi. Rapat ini membahas sekaligus tindak lanjut perihal banyaknya peserta BPJS Kesehatan segmen penerima bantuan iuran yang dinonaktifkan. Pimpinan DPR bersama pemerintah menggelar rapat konsultasi dalam rangka perbaikan ekosistem tata kelola jaminan sosial kesehatan yang terintegrasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Senin pagi. Rapat konsultasi dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Dasko dengan dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, serta Dirut BPJS Ali Gufro Mukti. Adapun rapat ini juga sebagai langkah tindak lanjut mengenai penonaktifan jutaan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen penerimaan iuran bantuan. Diagendakan rapat konsultasi antara pimpinan DPR RI, pimpinan Komisi 8, pimpinan Komisi 9, dan pimpinan Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kepala dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik serta Direktur Utama BPJS Kesehatan sebagai respon DPR RI atas dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen PBI atau penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. PBI merupakan sebuah program bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat yang tidak mampu berupa jaminan kesehatan nasional agar mereka tidak perlu mengeluarkan biaya berobat. Namun tidak semua masyarakat berpeluang mendapatkan BPJS Kesehatan BPI ini. Hanya mereka dari kalangan miskin atau rentan miskin yang berhak menjadi prioritas program tersebut. Oleh karenanya perlu ada perbaikan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi dalam rangka mitigasi penonaktifan program BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran. Di Jakarta, Fahrizal Davarskiano, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Partai Gerindra menggelar acara syukuran dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-18 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Jumat siang. Dalam acara syukuran ini dihadiri langsung oleh sejumlah pejabat teras partai, fraksi DPR, hingga para kader Gerindra. Fraksi Partai Gerindra DPR menggelar acara syukuran dalam rangka hari ulang tahun yang ke-18 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Acara ini mengangkat tema dengan kompak bergerak berdampak yang dihadiri langsung pejabat teras partai,
fraksi DPR, hingga para kader Gerindra. Dalam sambutan, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Dasko menegaskan, seluruh kader harus selalu dekat dengan rakyat sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, dirinya pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada kader yang telah berjuang untuk memajukan partai selama 18 tahun. Adapun syukuran HUT Gerindra digelar dengan doa bersama, serta menyerahkan paket sembako dan penyerahan santunan anak yatim. Teman-teman seperjuangan sekalian, baik yang hadir di sini maupun di seluruh penjuru tanah air, bagi yang masih ada dan juga yang telah tiada. Izinkan dari hati yang paling dalam, saya Sukmi Dasko Ahmad, Ketua Harian Partai Gerindra, mengucapkan terima kasih atas perjuangan, pengorbanan, dan pengabdian, baik yang sudah bersama-sama sejak nol maupun yang menyertai sampai dengan pada hari ini 18 tahun berdirinya Partai Gerindra. Keberhasilan saat ini tentunya kita sama-sama raih dengan tidak mudah. Perjuangan kita ke depan tentu semakin berat untuk mempertahankan kemenangan dan meningkatkan keberhasilan kita. Kaderisasi berkesinambungan tentunya adalah kunci keberhasilan. Selain kita Gerindra harus terus bergerak, dekat, dan ada di antara rakyat. Kita bersama ingin Gerindra hidup 1000 tahun lagi. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR Dasko juga meminta seluruh fraksi Partai Gerindra di parlemen untuk dapat meningkatkan kinerja dengan mengacu kepada tugas pokok utama sebagai legislatif. Dasko juga mengatakan hal itu mencakup dengan melakukan pengawasan terhadap anggaran maupun legislasi atau membentuk undang-undang. HUT Partai Gerindra bukan sekedar menjadi momentum seremoni rutin bagi partai berlambang kepala Garuda. Bertambahnya usia justru untuk mempererat tali silaturahmi para kader, sekaligus menjadi tonggak sejarah untuk memperkuat fondasi perjuangan politik. Dalam hal ini, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, sekaligus Wakil Ketua DPR Dasko, menginstruksikan para jajaran kader, khususnya fraksi Gerindra di DPR, untuk dapat meningkatkan kualitas kinerja. Dasko mengatakan, DPR sebagai legislatif harus mengacu kepada tugas pokok utama, yakni melakukan pengawasan terhadap anggaran maupun legislasi atau membentuk undang-undang. Ya, kita mengharapkan di usia yang 18 ini juga memacu semangat kepada teman-teman di fraksi Partai Gerindra untuk meningkatkan kinerja dalam fungsi pengawasan, penganggaran maupun legislasi yang memang menjadi tugas pokok dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sidang paripurna DPR RI masa persidangan 3, informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Dari Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat paripurna ke-13 masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa pagi. Rapat ini beragendakan penetapan anggota Badan Amil Zakat Nasional serta penetapan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan juga Ketenagakerjaan.
Dewan Perwakilan Rakyat kembali menggelar sidang paripurna ke-13 masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa pagi. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustafa dengan didampingi Wakil Ketua DPR lainnya Cucun Ahmad Samsurijal serta dihadiri 292 anggota DPR. Adapun rapat paripurna pimpinan DPR secara resmi menetapkan anggota Badan Amil Zakat Nasional dan menetapkan anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu, pimpinan DPR juga menetapkan sejumlah Dewan Pengawas BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan. Antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 9 Februari 2026. Acara rapat paripurna hari ini adalah 1. Laporan Komisi 8 DPR RI atas hasil pemberian pertimbangan calon anggota Bajnas dari unsur masyarakat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 2. Laporan Komisi 9 DPR RI atas hasil uji kelayakan calon anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan calon anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Ketiga, laporan Komisi 11 DPR RI atas hasil uji kelayakan calon anggota Badan Supervisi Lembaga Penjamin Simpanan sisa masa jabatan periode 2023-2028 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengapresiasi langkah pimpinan DPR Dasko yang juga telah membuka ruang komunikasi untuk membahas perihal penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, penerima bantuan iuran atau PBI. Dirinya juga mengatakan dalam pertemuan DPR bersama dengan pemerintah berhasil menyepakati sejumlah poin-poin terhadap layanan kesehatan. DPR bersama pemerintah menggelar pertemuan dalam rapat konsultasi yang membahas tindak lanjut terkait penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan, penerima bantuan iuran atau PBI. Rapat tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Dasko. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan antara DPR dan pemerintah, salah satunya yakni seluruh layanan rumah sakit tidak boleh menolak pasien, khususnya bagi peserta BPJS Kesehatan segmen BPI yang memiliki penyakit kronis. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan seluruh pembiayaan bagi peserta BPJS Kesehatan segmen PBI dibiayai oleh pemerintah. Saya terima kasih kepada Prof. Dasko ya, yang hari ini mengumpulkan kita semua dan memberikan dukungan untuk mengatasi dinamika-dinamika yang ada di lapangan. Ya, sampai 3 bulan ke depan kita diberi kesempatan untuk merespon ya keluhan atau kekurangan-kekurangan dari mekanisme yang kita buat. Ya, jadi ada pemutakhiran itu. Tahun ini itu diperkirakan ya sementara ini masih 11 juta yang akan dinonaktifkan. Tetap dengan bisa melakukan reaktivasi dan diharapkan oleh DPR nanti reaktivasinya lebih cepat. Yang kedua disepakati tadi untuk yang penyakit-penyakit kronis yang membutuhkan perawatan berkelanjutan seperti cuci darah otomatis tidak boleh ditolak oleh rumah sakit dan langsung nanti pembiayaannya dibiayai oleh pemerintah. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, DPR juga bersama pemerintah sepakat bahwa dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, seluruh layanan kesehatan tetap dilayani bagi peserta penerima bantuan iuran atau PBI. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat konsultasi antara DPR bersama pemerintah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Pimpinan DPR bersama pemerintah resmi menyepakati sejumlah poin demi menjamin layanan kesehatan bagi peserta penerimaan bantuan iuran BPJS Kesehatan. Hal tersebut disepakati dalam rapat konsultasi DPR bersama dengan pemerintah. Dalam kurun waktu 3 bulan ke depan, seluruh layanan kesehatan bagi peserta PBI akan tetap dijamin serta iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Selain jaminan layanan, DPR bersama pemerintah sepakat untuk memaksimalkan anggaran agar tepat sasaran dengan data yang akurat. Terkait transparansi informasi, DPR meminta BPJS Kesehatan lebih proaktif dalam memberikan notifikasi serta sosialisasi kepada masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan baik segmen PBI maupun PBPU Pemda. DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu 3 bulan ke depan semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah. Yang kedua, DPR dan pemerintah sepakat dalam jangka waktu 3 bulan ke depan Kemensos, Pemda, BPS, BPJS Kesehatan melakukan pengecekan dan pemutakhiran desil dengan data pembanding terbaru. 3. DPR dan pemerintah sepakat untuk memaksimalkan anggaran yang sudah dialokasikan di APBN secara tepat sasaran dan dengan data yang akurat. 4. DPR dan pemerintah sepakat agar BPJS Kesehatan aktif melakukan sosialisasi dan memberikan notifikasi ke masyarakat apabila terjadi penonaktifan kepesertaan PBI dan PBPU Pemda. 5. DPR dan pemerintah sepakat terus melakukan perbaikan dan mewujudkan ekosistem tata kelola jaminan kesehatan yang terintegrasi menuju satu data tunggal. Apakah kesimpulan 1.1 sampai dengan poin 5 dapat disetujui? Sebelumnya, peserta BPJS Kesehatan segmen penerima bantuan iuran atau PBI mengalami penonaktifan kepesertaan. Terdapat jutaan masyarakat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan segmen BPI mengalami kesulitan untuk melakukan pengobatan setelah adanya penonaktifan kepesertaan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menanggapi terkait seorang ayah yang dijatuhkan hukuman mati setelah melakukan pembunuhan usai anaknya menjadi korban kekerasan seksual di Pariaman, Sumatera Barat. Meski pembunuhan tidak dapat dibenarkan, dirinya meminta untuk dapat mempertimbangkan tujuan dan motif pelaku sesuai dengan pasal 54 KUHP. Polres Pariaman, Sumatera Barat berhasil mengamankan satu pelaku berinisial ED atas dugaan pembunuhan terhadap F yang ditemukan kritis di tepi jurang kawasan Korong Otomwaro. Alasan motif pelaku pembunuhan dikarenakan F merupakan pelaku kekerasan seksual terhadap anak ED yang baru berusia 17 tahun. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menyatakan rasa empatinya setelah mengetahui motif pelaku tersebut. Dirinya mendorong aparat penegak hukum untuk dapat mempertimbangkan dengan melihat motif dan tujuan pelaku yang merujuk dalam pasal 54 KUHP. Tolak hukuman mati atau seumur hidup terhadap Pak Ede, dan Pak Ede harus mendapatkan keadilan. Komisi 3 menyerukan perlakuan yang adil terhadap Pak Ede, seorang ayah yang membunuh F, pelaku kekerasan seksual kepada anaknya di Pariaman, Sumatera Barat. Kami sangat berempati pada Pak Ede. Walaupun perbuatan membunuh tidak dapat dibenarkan, tapi harus juga didalami situasi yang menyebabkan Pak Ede melakukan pembunuhan, yaitu situasi yang terguncang mengetahui anaknya menjadi korban kekerasan seksual selama bertahun-tahun oleh F. Bahkan jika nanti terbukti Pak Ede melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat, maka berdasarkan pasal 43 KUHP baru, terhadap Pak Ede tidak dapat dikenakan pidana. Setidaknya terhadap Pak Ede tidak dapat dikenakan hukuman mati atau penjara seumur hidup, sebagaimana banyak digosipkan, dirumorkan. Karena berdasarkan pasal 54 KUHP, dalam penjatuhan hukuman harus dipertimbangkan motif dan tujuan pidana dan sikap batin pelaku tindak pidana. Dalam hal ini, Pak Ede memang melakukan pembunuhan karena sakit hatinya dan rasa cintanya kepada anak perempuannya. Jadi hukum itu harus ditegakkan dengan rasa keadilan. Komisi 3 DPR RI akan terus melakukan pengawalan dan memantau berjalannya pemeriksaan dalam perkara Pak Ede ini. Semoga Pak Ede mendapatkan keadilan. Dari Jakarta, Fahrizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Ketua Komisi 11 DPR Misbakun mengungkapkan bahwa indeks harga saham gabungan ini telah menghijau kembali setelah beberapa hari lalu mengalami penurunan. Menurutnya, naiknya IHSG menjadi sinyal kepercayaan investor yang membaik terhadap bursa saham Indonesia. Indeks harga saham gabungan kini telah kembali menghijau setelah beberapa waktu lalu mengalami penurunan hingga berada dalam zona merah. Ketua Komisi 11 DPR, Misbakun, mengatakan naiknya indeks harga saham gabungan menjadi sinyal bahwa kepercayaan investor yang membaik terhadap bursa saham Indonesia. Dirinya juga menilai membaiknya IHSG dikarenakan faktor langkah cepat dari Otoritas Jasa Keuangan. Terlebih, OJK dan Bursa Efek Indonesia sudah melakukan pertemuan dengan MSCI. Ya, alhamdulillah hari ini mulai menghijau kembali dan mulai ada recovery dan mulai ada rebound. Dan ini menjadi sinyal yang positif bahwa kepercayaan masyarakat, investor mulai membaik terhadap bursa saham kita. Faktornya apa ya Pak yang paling ya banyak faktor. OJK yang cepat memberikan respon, terus kemudian beberapa isu-isu yang mengenai demutualisasi, kemudian isu mengenai floating share kan ditindaklanjuti. Apa yang menjadi isu di MSCI itu kan ditindaklanjuti oleh otoritas bersama dengan pemerintah untuk melakukan upaya-upaya membangun kembali kepercayaan investor kepada masyarakat, kepada bursa kita. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, anggota Komisi 6 DPR Herman Hairon menyatakan dukungan penuh terhadap program gentenisasi yang juga dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dirinya menilai program tersebut dinilai sebagai langkah strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi kerakyatan. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya ingin semua atap bangunan di Indonesia menggunakan genteng bukan seng. Wacana tersebut menjadi program inisiasi Presiden Prabowo yang disebut gentengisasi. Merespon hal itu, anggota Komisi 6 DPR Herman Hairon menilai program gentengisasi merupakan langkah strategis yang dapat menyentuh langsung masyarakat. Menurutnya, publik sebaiknya tidak hanya melihat program ini dari fisik semata saja, melainkan dari dampak berantainya terhadap sektor usaha mikro kecil dan menengah. Ya, tentu Presiden memiliki pertimbangan-pertimbangan yang matang dan tentu ini program yang sangat menyentuh di masyarakat. Oleh karenanya, Presiden pasti akan mengutamakan kepentingan rakyat. Bagi kami, sebagai pendukung Presiden Prabowo Subianto, sebagai pendukung pemerintahan saat ini, tentu sangat mendukung program-program yang ini menyentuh masyarakat secara langsung. Apalagi meningkatkan perekonomian rakyat, karena pada setiap program yang itu menyentuh dengan rakyat, yang juga ini sangat bersentuhan dengan turunannya, ini meningkatkan industri UMKM khususnya, tentu ini juga akan berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan meningkatkan eksistensi usaha kecil menengah di masyarakat. Oleh karenanya, bagi Demokrat mendukung penuh dan tentu akan membantu di dalam perjalanannya implementasi programnya sehingga betul-betul dapat dirasakan oleh rakyat. Jadi kami mendukunglah ya. Dari Jakarta, Fahrizal dan Fariskiano, Simpo TV melaporkan. Dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irfani menegaskan anggaran program makan bergizi gratis tidak mengganggu anggaran pendidikan. Lalu menyebut bahwa anggaran pendidikan justru ditambah oleh Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irfani menjelaskan bahwa anggaran pendidikan tidak diganggu oleh anggaran program makan bergizi gratis atau MBG. Lalu menegaskan anggaran pendidikan melainkan ditambah oleh Presiden Prabowo Subianto. Dirinya menyebut Presiden Prabowo telah berkomitmen menambah anggaran pendidikan dengan salah satunya revitalisasi sarana dan prasarana infrastruktur pendidikan. Selain itu, perihal kematian siswa SD di Nusa Tenggara Timur tersebut disebabkan adanya masalah penyaluran program Indonesia Pintar yang belum maksimal. Kami sudah mendapat informasi detail terkait dengan dana MBG. MBG sebenarnya pada prinsipnya tidak akan mengganggu anggaran pendidikan.
Karena Presiden sudah berkomitmen akan menambah melalui revitalisasi sarana dan prasarana untuk memperbaiki infrastruktur pendidikan 60.000 sekolah yang akan diperbaiki. Artinya anggaran pendidikan akan ditambah. Nah, ketika anggaran pendidikan ini ditambah, maka akan melebihi angka 20% mandatory spending yang sesuai dengan konstitusi. Bagus memang masukan dari para pihak yang mengatakan bahwa jangan diganggu anggaran pendidikan. Sebenarnya kalau kita baca kronologis dari peristiwa yang ada di NTT, itu sebenarnya kan PIP-nya sudah masuk, tetapi penyalurannya yang belum maksimal. Nah, kita cari sekarang kenapa penyaluran ini tidak maksimal, tidak bisa, sehingga anak menjadi frustasi karena keterbatasan ekonomi. Dan yang paling penting adalah pemerintah daerah, Kabupaten Ngada bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memastikan bahwa sekolah rakyat yang hari ini diperuntukkan bagi warga miskin, bagi anak-anak yang tergolong dalam keluarga miskin, harus betul-betul bisa dimanfaatkan dalam rangka menuntaskan itu. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Simpo TV melaporkan. Dari Komisi 10 DPR, pemirsa berencana akan memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Munti untuk meminta penjelasan dan langkah pemerintah terkait kasus siswa SD di Nusa Tenggara Timur yang juga bunuh diri. Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irfani mengatakan Mendikdasmen sebagai penanggung jawab tertinggi sektor pendidikan harus segera mengambil langkah konkret agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Komisi 10 DPR berencana akan memanggil Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti buntut insiden siswa SD Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur bunuh diri. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR, lalu Hadrian Irfani, saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Lalu mengatakan pendidikan tidak boleh terhenti hanya dikarenakan keterbatasan ekonomi. Dirinya menilai persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan tanpa harus memberikan solusi atau langkah cepat. Ya tentu, Mendikdasmen selaku penanggung jawab tertinggi yang diberikan oleh Presiden, ya tentu harus segera mengambil langkah nyata, langkah cepat untuk mengatasi persoalan ini. Anak-anak dalam hal ini siswa-siswi tidak boleh terbebani hanya karena keuangan atau kemampuan ekonomi orang tua mereka terbatas. Pendidikan wajib, tidak boleh berhenti hanya gara-gara faktor ekonomi. Berikutnya, mental dari anak-anak juga harus diperhatikan. Lingkungan sekitar, tetangga, kerabat, keluarga harus aware juga dengan persoalan ini. Tidak bisa kita melihat atau membiarkan persoalan ini tanpa harus memberikan solusi atau langkah-langkah cepat. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi 13 DPR mendorong pihak kepolisian untuk dapat mengusut tuntas para pelaku yang juga melakukan penganiayaan terhadap Nenek Saudah yang berusia 68 tahun setelah mempertahankan lahan miliknya dari tambang ilegal di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Pasalnya pihak kepolisian baru menetapkan 1 tersangka, sedangkan berdasarkan keterangan korban, para pelaku berjumlah 4 orang. Seorang nenek berusia 68 tahun Saudah menjadi korban penganiayaan brutal setelah mempertahankan lahan miliknya dari tambang ilegal di Nagari Lubuk Aro, Pasaman, Sumatera Barat. Dalam kasus ini, korban mengaku bahwa pelaku penganiayaan terhadap dirinya berjumlah 4 orang, sementara pihak kepolisian baru menetapkan 1 tersangka. Menyoroti hal itu, anggota Komisi 13 DPR, Arisal Aziz meminta aparat penegak hukum untuk segera dapat menangkap para pelaku lainnya. Iya betul, apa yang disampaikan oleh Bu Saudah, yang tersangka itu tidak sesuai yang melakukan kepada dirinya. Dalam ingatan dari Bu Saudah itu ada 4 orang, ya, tetapi yang ditersangkakannya 1 orang. Itulah pihak dari Bu Saudah akan meminta keadilan, ya betul-betul diproses. Begitu. Artinya untuk mencari tersangka lain, Pak? Iya, tentu ya kami mendorong kepada pihak kepolisian untuk mendorong ya mencari tersangka yang kebenarannya dari Bu Saudah. Ada deadline nggak Pak dari polisi? Ya, dan juga nanti didamping oleh pengacara yang betul-betul bisa menyelesaikan kasus ini. Ada deadline nggak Pak dari polisi? Oh iya, secepatnya.
secepatnya dari Komisi 13 meminta kepada pihak pemerintah untuk secepatnya mengungkit permasalahan ini. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR usul pengiriman pasukan ke Gaza tidak skala besar. Informasinya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Parlemen dan kita lanjutkan informasinya. Dari Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto mengungkapkan rencana pengiriman pasukan Indonesia ke Gaza, Palestina sebaiknya tidak dilakukan dalam jumlah skala besar. Menurutnya yang lebih penting ialah kualitas pasukan yang dikirim, yakni prajurit terbaik yang siap menghadapi berbagai situasi dalam misi penjaga perdamaian. Indonesia berencana akan mengirimkan ribuan pasukan Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari 3 matra, Angkatan Darat, Udara, dan Laut untuk melakukan misi perdamaian di wilayah konflik Gaza, Palestina. Ketua Komisi 1 DPR Utut Adianto mengusulkan agar pengiriman pasukan tersebut tidak dilakukan dalam skala besar. Pasalnya, skala wilayah Gaza relatif kecil sehingga penempatan pasukan harus disesuaikan dengan kebutuhan operasional. Kendati demikian, dirinya menilai yang lebih penting ialah kualitas pasukan yang dikirim, yakni prajurit terbaik yang siap menghadapi berbagai situasi dalam misi penjaga perdamaian. Intinya, hemat saya tidak perlu terlalu besar seperti yang 20.000 itu. Tentu kan teman-teman di Kemhan sudah punya ukuran. Kalau jalur Gaza, sempat saya pelajari itu luasnya 45 km persegi. Itu lebih kecil sedikit dari Jakarta Pusat. Di Jakarta Pusat nih Senayan, Tanah Abang, sampai Cempaka Putih, tuh, Senen, kurang lebih seperti itu. Jadi siapa yang menjadi lead biar itu nanti ada rundingan di tingkat presiden, leadernya. Yang jelas kita kirim pasukan yang terbaik, yang sigap untuk segala cuaca, sigap untuk segala situasi. Tentu kita berdoa ini lebih seperti peacekeeping forces, penjaga perdamaian, dan membantu percepatan perbaikan Gaza. Kalau dari sisi kami saya sudah berkali-kali menjelaskan ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar, penjaga ketertiban dan perdamaian dunia, dan minta maaf hampir semua partai termasuk partai kami juga menyetujui bahwa kemerdekaan Palestina itu adalah hak mereka. Tetapi ada statement penting dari Bapak Presiden, bukan sekadar kemerdekaan Palestina, tetapi juga pengakuan dan hidup damai berdampingan, two states solution. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan DPR menerima audiensi perkumpulan guru madrasah Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu siang. Dalam audiensi tersebut, perkumpulan guru madrasah meminta agar untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia melakukan audiensi ke pimpinan DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Sari Yuliati serta didampingi para jajaran pimpinan Komisi 8 DPR. Perkumpulan Guru Madrasah ini meminta agar untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sari mengatakan perihal keinginan guru madrasah tersebut telah ditandatangani oleh Kementerian Agama, namun hanya saja belum terrealisasikan dikarenakan adanya permasalahan teknis dalam Kementerian Agama. Untuk itu, Sari meminta Kementerian Agama untuk dapat melakukan rapat koordinasi bersama kementerian terkait agar para guru madrasah dapat diangkat menjadi P3K. Kanwil, kumpulin, selesaikan persoalan teknis ini. Dan ini lebih mudah. Yang persoalan kedua ini lebih mudah karena duitnya ada, keputusannya ada, aturannya ada, tinggal rapat koordinasi internal. Jadi saya melihat gambaran besarnya dua persoalan itu, dan dua-duanya insya Allah bisa diselesaikan. Yang pertama butuh proses, yang kedua sudah, ya kalau yang kedua mungkin 2 minggu bisa selesai nih Pak, kalau yang kedua ini. Ya.
Ketua Komisi 8 DPR Marwanda Sopang mengatakan, usulan guru madrasah yang minta untuk diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K telah disetujui oleh Kementerian Agama. Marwan menyebut saat ini pihaknya hanya menunggu koordinasi antara Kementerian Agama dengan Kementerian Keuangan serta Kementerian Pan-RB untuk tindak lanjut usulan tersebut. Kalau guru, rekomendasi keputusan Komisi 8 sudah dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Mereka telah mengusulkan 630.000 guru madrasah swasta untuk diterima sebagai P3K. Semuanya afirmasi, tidak melalui persyaratan karena mereka sudah mengabdi. Itu sudah dilakukan. Kami tentu berterima kasih perjuangan Komisi 8 sudah didukung oleh pimpinan DPR RI. Ada Ibu Sari tadi sudah mendengarkan. Tinggal mengkoordinasikan dengan berbagai KL paling tidak. Nanti kita akan berkoordinasi dengan baik bersama Menteri Agama ke Kementerian Keuangan, ke Kemenpan RB maupun BKN. Kami melihat ya tidak ada kendala sebetulnya, tinggal koordinasinya. Dari Jakarta Farizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, anggota Komisi 13 DPR Arisal Aziz menyayangkan atas kekerasan terjadi oleh nenek Saudah yang menjadi korban penganiayaan saat mempertahankan lahannya dari tambang emas ilegal di Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Arisal meminta kepada Kementerian HAM hingga lembaga terkait untuk dapat mengusut tuntas kasus tersebut. Komisi 13 DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama Kementerian HAM, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan serta LPSK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam rapat tersebut membahas pelanggaran HAM terhadap perempuan yang dialami oleh nenek Saudah setelah menjadi korban penganiayaan saat mempertahankan lahannya dari tambang emas ilegal. Anggota Komisi 13 DPR Arisal Aziz meminta kementerian maupun lembaga terkait untuk mengusut tuntas kasus tersebut agar dapat memberikan keadilan kepada korban. Selain aspek pidana, pihaknya juga menekankan perlindungan terhadap korban yang sempat dikucilkan dan diusir dari lingkungan sosialnya. Bu Saudah meminta kepada pemerintah ya, kasus ini ya yang dialaminya minta keadilan. Hanya itu dimintanya. Bagaimana ya proses hukum yang berlaku di Indonesia. Kasusnya ada 3 ini nampaknya. Pertama kasus pelanggaran HAM ya. Itulah kami dari Komisi 13 betul-betul meminta keterangan dari Bu Saudah. Yang kedua juga pelanggaran tentang pidana kekerasan ya. Tentu berkaitan dengan pidana. Yang kedua juga tentang tambang ilegal ya. Yang sudah berjalan sudah sekian tahun ya, yang mana Ibu Saudah mempertahankan tanah haknya, tanah ulayatnya ya. Dengan adanya mempertahankan tanah ulayatnya terjadilah seperti ini, kekerasan terhadap Ibu Saudah. Dalam kesempatan yang sama, nenek Saudah yang menjadi korban penganiayaan meminta agar untuk mendapatkan keadilan serta meminta untuk dapat dipulihkan nama baiknya yang sempat dikucilkan. Saya kepingin keadilan betul-betul sama anak-anak cucu saya semua. Mudah-mudahan dikasih keadilan yang sebaik-baiknya. Dan saya meminta dipulihkan nama baik saya di kampung saya sendiri. Terima kasih sama kalian semua. Mudah-mudahan Allah lah yang membalas kebaikan kalian. Saya tidak banyak bisa bicara. Cuma terima kasih sebanyak-banyak sama kalian. Dari Jakarta Farizal, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, Ketua Komisi 1 DPR Dev Laksono merespon perihal negara Israel yang kembali menyerang Palestina dengan menewaskan 32 orang pada beberapa waktu lalu. Menurutnya hal tersebut menjadi catatan penting untuk sejumlah negara yang juga tergabung dalam Dewan Perdamaian di Gaza besutan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Negara Israel kembali meluncurkan gelombang serangan udara ke Gaza, Palestina pada beberapa waktu lalu. Dalam serangan tersebut menewaskan sedikitnya 32 orang warga Palestina. Merespon hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dev Laksono menegaskan serangan Israel ke Palestina menjadi tugas dari Board of Peace untuk menghentikan serangan dari Israel ke Gaza, Palestina. Dirinya meminta sejumlah negara yang tergabung dalam Board of Peace dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya serta mematuhi yang telah disepakati. Ya, kan dengan terbentuknya Board of Peace atau Badan Perdamaian, ya tujuan itu kan adalah segera menciptakan perdamaian di Gaza. Dan tentu kita lihat bila mana ini berhasil, bisa dikembangkan di wilayah-wilayah lain. Selama konsensusnya itu didapat dengan seluruh anggota dan juga charternya itu menyesuaikan, sehingga tidak ada tumpang tindih fungsi dengan lembaga lain, tapi juga tercapai target dan harapannya. Apa ini menjadi catatan penting Bang di Board of Peace? Ya, yang pasti itu adalah konsekuensi dari masing-masing anggota dan juga masing-masing anggota Board of Peace ini benar-benar memenuhi tugas tanggung jawabnya dan mematuhi apa yang telah disepakati. Dari Jakarta, Fahrizal, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Ketua Komisi 9 DPR Yahya Zaini mendorong pemerintah untuk melakukan pengawasan ketat terhadap masuknya buah-buahan dari negara India ke Indonesia. Pasalnya buah-buahan dapat terkontaminasi dari air liur kelelawar liar. Virus Nipah saat ini menjadi perbincangan hangat setelah ditemukannya dari negara India. Meski Indonesia belum ditemukan virus tersebut, namun Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk dapat waspada. Wakil Ketua Komisi 9 DPR Yahya Zaini meminta Kementerian Kesehatan untuk dapat melakukan pengawasan, khususnya buah-buahan dari negara India. Pasalnya potensi penularan virus Nipah bisa terjadi melalui buah-buahan yang terkontaminasi dari air liur kelelawar. Iya, saya kira begini, ini virus Nipah ini berasal dari kelelawar yang hinggap kepada makanan. Karena itu wajar kalau makanan yang masuk dari India juga dilakukan pengawasan yang ketat dan pemeriksaan yang sangat ketat. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan. Dari fraksi Partai Gerindra DPR, pemirsa menggelar pelepasan bantuan sosial yakni ribuan sembako dan juga bibit pohon di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pelepasan tersebut dalam rangka memperingati hari ulang tahun Partai Gerindra ke-18. Fraksi Partai Gerindra DPR menggelar pelepasan bantuan ke sejumlah wilayah dan yayasan panti asuhan di berbagai daerah. Pelepasan bantuan ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Partai Gerindra ke-18 yang dilakukan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat pagi. Ketua Panitia HUT ke-18 Gerindra, Kawendra Lukistian mengatakan bantuan tersebut berupa ribuan sembako serta bibit pohon yang dapat ditanami oleh masyarakat. Dirinya menilai HUT Gerindra kali ini yakni mengedepankan kepedulian sosial, mengingat sejumlah daerah khususnya Sumatera dilanda bencana pada tahun lalu. Tentunya hari ini selain tadi kita melakukan pelepasan bantuan untuk sejumlah wilayah dan juga yayasan di berbagai panti asuhan, yatim piatu dan duafa, kita hari ini juga ada berbagai kegiatan. Kemarin sudah ada donor darah, ada bazar. Terus hari ini ada doa bersama, kita tidak merayakan yang seperti apa, kita tapi ini mengedepankan penuh makna melakukan doa bersama karena kita sama-sama tahu bahwa beberapa waktu terakhir ini Indonesia sedang dilanda banyak musibah di berbagai wilayah. Untuk itu kegiatan kita di HUT Gerindra ke-18 ini adalah mengedepankan kepedulian sosial, memberikan dampak kepada masyarakat seperti arahan Presiden kita Pak Prabowo bahwa Gerindra harus selalu ada di tengah rakyat, berjuang untuk rakyat, memperjuangkan kepentingan rakyat. Ribuan dan bahkan bukan hanya sembako, kita juga melakukan penanaman pohon sekitar hampir 8.000 lebih di sejumlah wilayah karena ini bagian dari perjuangan kita bahwa Indonesia ini seperti arahan Presiden kita harus menjadi Indonesia yang asri. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam ruang parlemen kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Ramadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.